Rincik rincang. Kajelekong ningal japati. Sidik pisan. Urang ngawangkol ngeunaan Bandara Kertajati. Mau di Majalengka. Oh, Majalengka? Di Majalengka. Oh, di Majalengka langsung ka dieu. Oh, naik itu pesawat. Tanya seorang deta can ka dieu. Itu deh. Aya Mang Ohod itu. Yang lila. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun tepang deui sareng acara anu maneh Brukbrak TVRI Jawa Barat tiap dinten Salasa tanggal 5 Mei 2006. Masih sareng LS Pasuan JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Kehujanan teh? Hujan agengnya. Aduh. Pamirsa seperti biasa patebang di sarang musik kering saparkan cati lingkup seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara maneh nyaeta Brukbrak Wilujeng nyakseni. Brukbrak. Istilah bahasa Sunda Brukbrak. ngandung arti terbuka, Brukbrak. tuguh tujuanana, Brukbrak. kaharti masalahna, Brukbrak. tetep aya aturan, Brukbrak. ini butuh kejujuran, Brukbrak. teu bisa sembarangan, Brukbrak. gumantung kepentingan, Brukbrak. dina dialog, sangkan mendaprak masalahna, jejerna silih asah asih sangkan mendaprak masalahna, Rakyat jeung pamarentah. Kumaha cenah pajak? Brukbrak. Laras pisan kulan. Kedah Brukbrak cenah ge Kang Cace. Aduh Kang Aep kumaha damang? Alhamdulillah. Ngobrol yuk. Cinaon jejerna enten ayeuna. Betah. Bandara Ayo di naon sekarang? Kertajati. Bandara Kertajati. Di Majalaya. Majalengka. Di Majalengka pangensen. Kurang brukbrak dia. Kurang Brukbraknya. Brukbrak. Hartina transparansi, Brukbrak. cirina demokrasi, Brukbrak. sajalan reformasi, Urang tetep ngahiji. ku jalan Brukbrak. Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Lo ye hejong emplo. Berani. Bagaikan juragan sawah, ieu adalah padi-padi yang hejong emplo teh ya. Pare petani teh gitu. Pare petani. Oh, petani. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Anak kumaha Kang Kendang kumaha? Oh, ada nyumput. Hah? Teu sawios, yang penting hati nu kompak. Tibatan di luar kompak, di jorona pabaliut. Mendingan di luar teu kompak, ya. Di dalamnya sangat kompak. Luar biasa. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat, kumaha daramang? Alhamdulillah dina dangat ayeuna aya rincik rincang heula nya. Rincik rincang.
teh sasa nyandak boboko. Sidik pisan nya dinten Salasa ya Kang Iko. Kang Iko, kurang damel kaos. Rinci Krincang. Oh, ente teu kada ngadambel kaos di Cikrincang, tapi friends Deriko. Teman-teman na Iko cenah eta teh ya. Sapertos biasa pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat tadi tos dibuka kurang rengan ti LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Alhamdulillah. Rinci Krincang. Kajalekong ningal Japati. Sidik pisan. Urang ngawangkong ngeunaan Bandara Kertajati. Mau di Majalengka. Oh Majalengka? Oh, di Majalengka langsung ka dieu. Oh, naik itu Pesawat. Tah, jantan di rangat ayeuna teh nyaeta urang teh baris ngangkat sejarah teh luar biasa. Anu aya pakaitna sareng Bandara Kertajati anu janten matak. Ieu teh kareueusna urang Jawa Barat nya. Tah, tapina oge kan sabaraha kamarkan aya pandemi Covid-19, terus oge ieu teh polemikna oge. Tah, ayeuna teh ngangkat sejarahna nyaeta menunggu optimalisasi pengoperasian Bandara Kertajati dan mengungkap kendalanya. Jadi seharusnya teh memang naon kendalana, terus oge ieu teh optimalisasi pengoperasian teh kumaha. Nah, dina dangat ayeuna alhamdulillah ieu karasep sadayana panggeulisna ieu namanya mun tah anu kahji anjeunna teh selaku asisten daerah perekonomian dan pembangunan Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik Budi Santoso MSOC SC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes diaturan Pak. Mangatur nuhun. Pak Asda itu Pak Asda nya. Tah, salajengna. Tah, ieu teh nu aya di BIJB teh, nu aya di Bandara Kertajatina teh kitu nya. Itu anjeunna selaku Vice President Commercial and Technical PT BIJB Bapak Ari Widodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes, mangga. Ya, upami Pak Ari kadieu ka Cibaduit nganggo kapal terbang abi percaya. Da Vice Presiden nah upami ieu kapal terbang naon? pesawat tempur. Oh, tempur ulak-alik. Jadi bulak-balik di dieu na. Ya. Tah. Salajengna ieu salaku ya Kabid Pengembangan Transportasi di Subprovinsi Jawa Barat Bapak Dadi Gumlar STMT. Waalaikumsalam. Rampes, mangga diaturan. Salajengna urang baris ulam BT salaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Barat Bapak Sony Swaksono Wibowo PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, mangga. Pak Sony mah tos langganan ka dieu. Janten hoyong nama sapertosan rada ngiding tadi teh ka dieu na teh mun mengilap mun ke nu ka 4 ka 5 nembean ngiding aja. Abi ayeuna bade cari keulanya. Alhamdulillah. Kumaha daramang bapak-bapak. Atur nuhun para sumping dina dangat ayeuna tangtos urang teh baris madungdeungkeun ieu teh salaresna teh kumaha ieu teh menunggu optimalisasi pengoperasian Bandara Kertajati dan mengungkap kendalanya. Tah, tapi satacan urang ngawangkong sareng narasumber anu kapabel ieu sapertos biasa aya tayangan khusus anu tos disogikeun ku Ais Pangampih Brukbrak TVRI Jawa Barat. Proses pembangunan sektor daerah yang tidak terencana dengan baik akhirnya menyisakan suatu pekerjaan rumah yang belum selesai bagi pemerintah daerah maupun pusat. Salah satu contoh sebuah perencanaan yang tidak matang adalah pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka.
bandara berjuluk internasional yang dibangun dengan menelan biaya sebesar 2,6 triliun memang sepi penerbangannya sejak diresmikan tanggal 24 Mei 2018. Pemerintah berencana menambah fungsi Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat, selain untuk mengangkut penumpang dan kargo. Pertanyaannya adalah, mengapa Bandara Kertajati yang merupakan bandara terbesar nomor 2 di Indonesia ini sepi? Banyak pengamat transportasi mengatakan, alasan utama bandara itu sepi adalah persoalan aksesibilitas. Akses yang sulit dijangkau pesawat, sebab akses ke bandara saat ini bisa dilakukan melalui jalan raya dengan kondisi rawan macet dan terlalu jauh. Apakah benar masalah aksesibilitas yang menjadi alasan utama sepinya Bandara Kertajati? Bagaimanakah kondisi saat ini Bandara Kertajati pasca pandemi COVID-19? Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalisasikan Bandara Kertajati ini? Untuk membahas, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Selamat menyaksikan. Pak Asda, kita seharusnya memang perencanaan pembangunan Bandara Kertajati teh kumaha. Ayeuna teh jantan terbengkalai, Pak Asda. Mangga. Nuhun Kang Saungsula. Iko, Bapak Ibu pemirsa Brukbrak TVRI, jantan pembangunan Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat sebetulnya sudah direncanakan sejak lama. Parantos lami tahun 2008 dimulai perencanaannya dan tidak ujuk-ujuk. Sesuatu memang direncanakan dengan proses. Pada saat itu Jawa Barat tidak memiliki outlet, atau kalau kita kenal bukan outlet toko Pak ya, tapi adalah outlet untuk perekonomian Jawa Barat. Nah, tidak punya juga inlet dari bandar dengan memanfaatkan pelabuhan udara atau bandar udara. Kemudian juga dari sisi bandara existing pada saat itu adalah Hussein, yang pengembangannya juga memiliki kendala dan juga keterbatasan dari persyaratan kebandar udaraan di Hussein sendiri begitu. Sehingga pemerintah provinsi pada saat itu merencanakan untuk membangun bandara baru. Bandara baru yang lebih besar, mampu menampung kegiatan ekonomi, dan waktu itu ada 3 alternatif. Satu di Kalijati di Subang, kemudian di Ranca Ekek Kabupaten Bandung, dan di Kertajati. Akhirnya diputuskan dipilih di Kertajati. Nah, memang dalam pelaksanaannya membutuhkan aksesibilitas, karena membangun bandara baru, membangun ekosistem baru, dan itu membutuhkan aksesibilitas. Ada 2 teori, ada ship follow the trade atau trade follow the ship. Nah, kita ingin mengembangkan yang terkait dengan trade follow the ship. Jadi ekonomi itu dibentuk dengan diberikan fasilitas dan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kita masih tetap optimis BIJB ini bisa maju apabila apalagi dukungan dari pemerintah pusat, semua pemangku kepentingan itu sangat positif sekali untuk dalam rangka recovery pemulihan ekonomi sekarang. Kita akan dorong terus supaya bandara ini bisa berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Apalagi bandara ini adalah proyek strategis nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Nunggu itu jantan kareusna Provinsi Jawa Barat ku ayana Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka gitunya. Tapi pada ke Pak Sony, ya rada loncat lah kesawiasnya ke Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Barat. Dipilihnya Kertajati,
kan iya oke aya kareus nah oke nya tadi kan aya tilu aya di Kalijati nya apanya Mohon. Ranca Eke Kabupaten Bandung oge di Kalijati Kertajati. Kertajati gitu nya maksudna tah di Kertajati do dipilih tah numutkeun Pak Sony ninggalnya perencanaan di tahun 2008 sama tuh ojol-ojol sapertos tahu bulat teh nya nu dadak-dadak teh mohon tapi kumaha numutkeun Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Barat ku ayeuna tos perencanakeun salaresa mah tos ti jauh-jauh lah tos ayeuna ngadeg tapi nya terbengkalai gitu kumaha numutkeun Bapak Ya, gini ya. Jadi kalau kita lihat Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa kita bentang, ya di bagian barat ada Bandung, ada Jakarta, ya di bagian agak ke tengah ada Yogyakarta, ya ada Semarang, ya di tengah-tengahnya kosong, ya tidak ada satu ya tadi dibilang inlet dan outlet, ya jadi posisi Kertajati itu mengisi dalam tanda kutip kekosongan. Ya di kawasan Jawa Barat bagian timur ya seperti itu karena nanti coveringnya atau hinterlandnya tidak hanya Jawa Barat bagian timur tapi juga Jawa Tengah bagian barat itu akan di cover semuanya oleh suatu dalam tanda kutip bandara gitu. Nah makanya cocok di situ dipilih Kertajati. Nah dibilang itu tidak sesuai dengan perencanaan saya kira sudah ada perencanaan tapi yang namanya rencana pasti ada meleset-melesetnya ya. Jadi memang ada ketidaksinkronan ya antara percepatan pembangunan bandara dengan percepatan jaringan jalan tol akses untuk bandaranya. Demikian juga dengan kereta api yang memang rencananya akan mendukung untuk bandara. Ya, nah ini memang tidak ada kesinkronan itu sehingga akhirnya ada semacam jeda gitu. Ya, bandaranya sudah jadi, aksesnya belum siap gitu. Nah, permasalahannya sekarang adalah bandara sudah jadi, akses belum siap, bukan berarti bandaranya harus idle diam. Ya. Harus kita melakukan sesuatu. Jawa Barat harus melakukan sesuatu, jangan terlalu lama idle. Makanya ya saya setuju harus ada sesuatu, misalnya untuk kargo, untuk bengkel, ya nggak apa-apa. Ya, setidaknya itu kita memanfaatkan bandara yang sudah ada. Apalagi dari sisi size, ya Kertajati itu cukup besar gitu. Ya, saya membayangkan Kertajati itu untuk gerbang ke arah timur. Jadi orang ke arah Australia, ke arah Asia Pasifik gunakanlah Kertajati. Tapi nanti untuk yang ke Eropa ya gunakanlah Soekarno-Hatta seperti itu. Akan dua magnet yang luar biasa, Soekarno-Hatta dan Kertajati. Ya, idealnya akan seperti itu. Dan memang dibutuhkan gitu dengan intensitas dan jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Barat ini. Gitu. Bisa 7 pisan gitu ya kumargi kapungkur ngaliwatan Kertajati gitu nya bade ka Pekanbaru eta memang ti dekorasina oge atanapi oge infrastruktur age anu liana teh anu ngandung makna budaya lokal gitu salian ti megahna ageungna gitu nya teras oge nya saya pisan gitu nya upami di Kertajati teh ke arah timur teras oge nya dua magnet ya anu Soekarno-Hatta mah ke arah Eropa na teh ya lah gitu nya. Tah abi bade ka Pak Ari, ieu Vice President Commercial and Technical PT BIJP. Ya. Situasi ayeuna kumaha ieu Bandara Kertajati aya penerbangan atanapi henteu? Kumargi rerencangan abdi saurna tadi aya cenah ti Majalengka ka dieu. Kumaha Pak Ari? Jadi kalau kita melihat sekarang, kita harus melihat historisnya dulu ya. Historis penerbangan kita itu sudah mulai sejak Mei 2018 dan itu kemudian sampai ditutup karena pandemi 2020 itu sudah ada penerbangan lebih dari 600 penerbangan lebih. Kemudian penumpangnya sudah 6.000. Artinya per hari itu rata-rata sekitar 12 flight ya atau sekitar 22 movement. Nah, ketika pandemi kemudian sampai di Desember 2021 itu tidak ada penerbangan. Kemudian Desember 2021 itu ada 4 kali penerbangan kargo dengan muatan sekitar 45 ton per hari. Ya. Dan kemudian karena ada sedikit regulasi yang perlu disesuaikan, maka di bulan September kemarin, tanggal 2 September, itu ada kekosongan penerbangan. Tapi setelah kita kemudian siapkan infrastruktur pendukung, salah satunya adalah RA yang dekat, kemudian bangunan gudang sortir, ya itu yang nanti akan di akhir Oktober ini, itu bangunannya selesai, maka itu akan bisa menampung sekitar 6 sampai 8 penerbangan per hari atau sekitar 110 ton per hari. Dan ini kita sudah
berbicara dengan semua stakeholder untuk kemudian terkait dengan komitmen itu. Dan kemarin kita sudah ngecek lokasi dan komitmennya. Jadi artinya kita akan aktivasi lagi itu di bulan akhir Oktober ini dengan penerbangan kargo. Nah, kemudian pemerintah juga sudah merencanakan penerbangan umroh di November nanti. Ya, kita udah siapkan, kita setiap hari hampir daily itu mempersiapkan itu untuk mempersiapkan penerbangan umroh di November itu dengan Lion dan Garuda. Jadi seperti itu. Nah, yang ini yang kemudian akan menjadi pemicu kita kemudian pembangkit dari penerbangan BIJB Kertajati setelah pandemi. Ya, setelah pandemi kemudian kita surut lagi, kemudian kita akan mulai lagi dengan penerbangan reguler. Kalau kemarin fokus kepada kargo, kita sekarang penerbangan reguler. Tadi dari Pak Sony juga, kita juga mempersiapkan terhadap untuk maintenance pesawat. Maintenance pesawat kita sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang rencananya nanti di awal Desember itu akan groundbreaking hanggar untuk maintenance pesawat. Jadi ini bukan kalau kita bilang terbengkalai, ya nggak terbengkalai. Posisi bandara, terminal semua terawat dengan baik dan kondisinya sangat-sangat terawat. Artinya kalau kita bilang terbengkalai, saya kira kurang tepat juga. Hanya memang butuh waktu, dari bahasa Pak Sony ya, memang butuh waktu untuk kemudian mengkondisikan semua sistem agar saling bekerja sama kemudian memanfaatkan bandara ini dengan baik. Nah, kita juga harus pahami bahwa Bandara Kertajati itu bukan bandara pindahan. Itu bandara benar-benar bandara baru. Ya, kalau misalnya Kuala Namu kan pindahan ya, dari Polonia pindah ke Kuala Namu. Misalkan Balikpapan juga pindah terminalnya, Surabaya juga pindah, Makassar juga pindah. Yang benar-benar baru adalah Bandara Kertajati dan Kulon Progo. Kulon Progo pun kemudian setelah operasi langsung perpindahan. Sebagian penerbangan perpindahan. Jadi memang agak unik di Kertajati ini, agak unik dan mungkin perlu sentuhan lebih ya, agar kemudian pemanfaatan dari Bandara Kertajati ini lebih maksimal, bukan yang terbengkalai atau mangkrak ya, mungkin di media-media sering kita dengar mangkrak gitu, itu sangat tidak tepat, saya pikir tidak pekat, karena saya sendiri merasakan bahwa ini masih bisa terrealisasi dengan baik, kita rawat dengan baik, seperti itu. Siap Pak Ari, nanti saya akan bertanya lagi ke Pak Ari karena ini banyak sekali dari jawaban Pak Ari yang membuat saya penasaran sekali begitu. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Dhani dulu. Pak Dhani selaku Kabid Pengembangan Transportasi di Subjabar. Dari di Subjabar sendiri, ini mengupayakan apa saja sih agar Kertajati ini ataupun ini malah masyarakatnya begitu, agar karena waktu awal-awal Kapung Kurma mending dipindahkeun jauh atuh pada hamanya anu ti Majalengka teh ka Bandung ka Husein nya gitu nya, rada-rada sok egois kadang-kadang mahnya. Tapi bagaimana peran dari di Subjabar ini untuk mengoptimalkan dan juga kendala-kendala yang dihadapi? Ya, atur nuhun Kang Iko. Jadi sebetulnya kami dari di Subjabar memang dari awal terlibat langsung dari mulai proses perencanaan, kemudian masuk ke proses pembebasan lahan yang lumayan juga pada saat itu, dan tentunya harapannya pada saat beroperasinya Bandara Kertajati ini dapat memiliki nilai tambah lah ya, terutama tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Asda bahwa terutama daerah Jawa Barat bagian timur ya, kemudian sebagian Jawa Tengah wilayah barat yang memang saat ini belum ada bandara. Nah, terus mungkin sebagai informasi saja Kang Iko, sebetulnya sebelum Bandara Kertajati ini dibangun, permintaan atau demand terhadap penerbangan di Bandara Husein pada saat itu cukup tinggi. Cuman permasalahannya adalah Bandara Husein kan berada di tengah kota, sehingga memiliki beberapa obstacle dari sisi keselamatan penerbangan. Kemudian sangat tidak memungkinkan, memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan bandara, bahkan itu runway. Nah, demand itu ada beberapa permintaan penerbangan terutama dari wilayah Asia Tenggara, Kang Iko. Sebagaimana kita ketahui kan Bandung punya magnet sendiri ya, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Singapura, bahkan Malaysia yang memang sering berwisata ke Bandung ya. Bahkan dulu ada permintaan penerbangan dari Timur Tengah. Cuman itu sekali lagi Bandara Husein tidak bisa menampung. Nah, demand-nya sudah terbentuk. Nah, dengan adanya Bandara Kertajati,
harapan kita adalah demand tersebut bisa dilayani gitu. Nah terus upaya kita sudah banyak pada saat itu. Kita memang terkait dengan regulasi lalu lintas udara itu ada di Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini ada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Salah satu upaya mungkin dulu sebelum pandemi Bandara Hussein sempat dibatasi ya penerbangannya terutama untuk jet. Kemudian dialihkan ke Bandara Kertajati. Nah, kemudian juga kita dari sisi aksesibilitas, terutama angkutan feeder atau pengumpan, pada saat itu kami menyediakan angkutan dari Bandung menuju ke Kertajati, yaitu bekerjasama dengan Damri. Nah, cuman memang masuk ke 2020 nih, kita kan pandemi ya, pandemi. Jadi mungkin sebagai gambaran aja, tahun 2020 itu mungkin terburuk ya. Kondisi terburuk industri penerbangan di dunia, bukan hanya Indonesia gitu ya, bukan hanya kita gitu ya, di beberapa negara pun karena lockdown, tidak ada aktivitas penerbangan, tertutup semua, jadi dibatasi pergerakan masyarakat, yaitu menyebabkan aktivitas penerbangan tidak maksimal. Dan berdasarkan hasil riset dari kami itu menunjukkan bahwa memang masyarakat yang berpergian menggunakan pesawat ya Kang Riko, itu didominasi itu 60% lebih mungkin karena wisata, karena ada aktivitas wisata, pariwisata dibandingkan dengan bisnis. Dan mungkin khusus untuk Jawa Barat, sebagaimana kita ketahui kan Jawa Barat tuh punya potensi di penerbangan di jemaah umroh ya, umroh dan haji itu kita menyumbang terbesar cukup banyak, dan itu yang salah satu perlunya kita membangun Bandara Kertajati. Jadi kalau misalkan kemarin tidak ada pandemi, itu di 2020-2021 itu sudah ada penerbangan haji dari Kertajati yang memang di Bandara Suta itu sudah tidak memungkinkan lagi melakukan penerbangan, karena Bandara Suta juga kan salah satu bandara tersibuk ya. Dari sisi traffic. Jadi memang demand-nya sudah terbentuk sebetulnya. Jadi ini harapan kita sih 1 tahun ke depan sudah berangsur normal ya, apalagi ya insya Allah mudah-mudahan pandemi sudah hilang gitu ya. Amin, amin. Sekarang kan sudah ada beberapa permintaan untuk umroh ya, untuk umroh udah sangat meningkat sekarang, luar biasa ya. Kebayang 2 tahun tidak bisa beribadah gitu ya. Nah, sekarang sudah ada. Jadi upaya-upaya kita dengan Kementerian Perhubungan terutama sudah melakukan beberapa strategi, dan Pak Menteri sangat concern terhadap hal ini dan sering melakukan kunjungan ke lapangan. Siap, Pak. Kurang masih kena yang badai nyarioskeun yang ngeunaan Bandara Kertajati, buk munah ke mana-mana tetap di Brukbrak TVRI Jawa Barat. Brukbrak dina dialog. Atur nuhun pamirsa, masih kena Bandungan Brukbrak TVRI Jawa Barat anu masih kena ngangkat jejerna nyaeta menunggu optimalisasi pengoperasian Bandara Kertajati dan mengungkap kendalanya. Mangga ieu bade telepon di 540 genap-genap 77 ka sakumna pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat anu bade ngiring aupnya di 540 genap-genap 77. Abi bade ka Pak Ari. Ieu kan istilahnya kasana tos aya kata zero flight atau napi teu aya aktivitas penerbangan. Tapi tetap perawatan, tetap dirawat. Ieu kan anggarana sabaraha aya dangu-dangu mah cenah miliaran cenah sebulanna teh. Tah eta leres atau henteu, Pak? Mangga. Ya. Jadi kita meskipun zero flight, Bandara Kertajati itu tidak tutup. Jadi tetap buka. Kita tetap buka secara regulasi. Kita tetap buka mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi tetap ada, kalau ada penerbangan non reguler masuk seperti itu, tetap kita terima. Nah, kenapa kok kemudian tetap kita harus kita rawat? Ya karena kita harus menjaga kondisi siap pakai.
Jadi semua sistem, semua yang ada, fasilitas yang ada di bandara, baik itu mulai dari sisi airsetnya, mulai dari runway, taxi, kemudian apron, termasuk fasilitas-fasilitas kelistrikannya, mulai dari PAPI, approach light, edge light, floodlight dan lain sebagainya, itu harus pada kondisi siap pakai, karena bandara ini bukan bandara ditutup, bandara tetap operasi, bandara tetap buka, tetap siap melayani kapanpun sesuai dengan jam operasinya. Nah, di terminal juga gitu, kita harus pastikan bahwa terminal itu dalam kondisi siap pakai juga, peralatan-peralatannya, sisi check-in-nya, kemudian sisi sistem CCTV-nya, semua sistem keamanannya harus kita pastikan siap operasi. X-ray-nya, kemudian pasnya itu harus tetap siap operasi, nggak bisa tidak, karena ini pelayanan publik dan setiap saat bisa dipakai, termasuk tingkat kebersihannya, perawatan gedungnya, perawatan jalannya itu tetap dilakukan agar menjaga kondisi siap pakai, dan itu sudah ada ketentuannya bahwa ketika bandara itu tetap dibuka, ya bandara itu harus siap melayani dalam kondisi apapun kan. Dan itu memang membutuhkan biaya, ya membutuhkan biaya dan memang biayanya tidak sedikit. Tapi kita punya siasat, tentunya punya strategi agar biaya yang kita keluarkan pada saat tidak ada penerbangan reguler itu bisa minim. Kita setidaknya dari kondisi normal kita sudah melakukan efisiensi hampir 70%. Ya, kita melakukan efisiensi 70% pada saat tidak ada penerbangan reguler. Meskipun ada penerbangan kargo, itu kan paling biaya terbesar kan terminal. Ya, di terminal. Kalau kargo kan nggak pakai terminal, adanya terminal kargo, mungkin itu tidak terlalu tinggi biayanya. Paling besar adalah terminal, dan ketika tidak ada aktivitas di terminal, aktivitasnya adalah perawatan saja, maka itu bisa kita efisiensi sampai 25-30%. Normalna sabaraha ta Pak per bulan perawatana, upami aya aktivitas anu padet lah gitu Pak, perawatana sabaraha upami normalna dibandingkan ayeuna anu dikatakan zero flight? Ya, per bulan kalau normalnya itu sekitar hampir kalau normal dengan penerbangan yang sebelum pandemi ya, penerbangan sebelum ini hampir 2 miliar. Jadi hampir 2 miliar. Kalau sekarang itu ya sekitar 500 juta aja. Gitu, tetapnya dah kena dirawat ya. Siap, Kami pada menyapa dulu nih pemirsa TVRI Jawa Barat. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Kang Iko. Bismillah, pahelan sanes. Bares pisan. Siap, pahelan mangga patorasana pahelan. Ya, baik untuk semua narasumber, kapan Bandara Internasional Kertajati bisa memberangkatkan calon jemaah haji dan umroh? Karena sekarang masih ke Jakarta. Mungkin harapan saya berangkat bisa dari Kertajati, karena kalau ke Jakarta sering jajak begitu. Yang kedua, sekarang Bandara Kertajati apakah sudah digunakan untuk kegiatan ekspor impor dan mengangkut penumpang secara domestik maupun mancanegara, termasuk turis dari luar itu. Yang ketiga, ini untuk Kadishub Jabar, dengan kenaikan BBM ya ongkos itu kan naik 30%. Tetapi pengemudi banyak yang menaikkan itu di atas itu, bahkan sampai 50%. Harapan kami baik jarak dekat seperti Bandung Jakarta ke 27 kabupaten kota serta kota kecamatan itu di pintu itu ada tulisan ongkos tarif biasanya, sekarang tidak ada. Mohon penjelasannya. Siap. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngawakilan Kadishub, wah amin jadi Kadishub ya. Kabin. Pak Kabit, ya kumaha cenah jarak dekat dan jauh, cenah bagaimana ini sok Pak Kabit dulu lah. Ya, Pak Herlan itu ya. Saat ini kita sedang menyiapkan aturan terkait dengan tarif ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan penyesuaian tarif. Memang kemarin sektor transportasi kita terhantam oleh COVID gitu ya. Sudah mulai normal, sekarang ada kenaikan BBM. Jadi beberapa pengusaha transportasi memang ada yang sudah
sudah tidak sanggup lagi gitu ya. Jadi upaya kita sekarang dari pemerintah, kita akan coba menyiapkan beberapa instrumen ya, instrumen kebijakan untuk mengurangi biaya tersebut, sama nanti akan dikeluarkan terkait dengan penyesuaian tarif. Jadi batas atas dan batas bawahnya akan dikeluarkan. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah Pak Heran lah kita akan melakukan itu. Dalam waktu dekat Pak Heran ya. Sebelum nanti menjawab pertanyaan 1 dan kedua, saya mau ke Pak Asda dulu. Pak Asda, mohon izin Pak Asda. Ini kan salah satunya aksesibilitas begitu ya. Ya. Lalu bagaimana nih langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus menggelontorkan nih untuk aksesnya? Karena ya masyarakat nama kadang manja teh geuning Pak. Kapungkur damri haratis ya banyak. Janten anu bade wah ti Kertajati pokoknya nama aya damri haratis tapi terus jadwalna gitu ya. Nah, tapi untuk langkah sekarang seperti apa nih Pak Asda? Ya, aksesibilitas memang menjadi poin penting untuk Bandara Kertajati. Sebetulnya sudah dimulai untuk meningkatkan aksesibilitas. Sekarang dari Cipali, tol Cipali ke arah bandara sudah ada jalan tol sepanjang kurang lebih 3 km. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang Cisumdawu, tol Cisumdawu dari Cileunyi ke Dawuan itu bisa diselesaikan. Nah, pemerintah bersama badan usaha juga sedang menyelesaikan tol Cisumdawu ini. Insya Allah itu bulan Desember 2022 akan selesai. Nah, artinya apa? Bahwa dengan adanya aksesibilitas jalan tol itu bisa mengurangi waktu tempuh. Kalau dari Bandung sekarang ke Kertajati mungkin paling cepat 2,5 jam begitu ya. Nah, dengan tol Cisumdawu itu bisa mungkin 45 menit sampai 35 menit kita bisa sampai ke bandara. Sehingga masyarakat di Bandung dan sekitarnya apabila ingin bepergian jauh menggunakan pesawat jet atau umroh atau kegiatan ke luar negeri itu bisa memanfaatkan tol Cisumdawu ini untuk menuju Bandara Kertajati. Selain juga kargo yang tadi Pak Ari ataupun Pak Dani juga sudah sampaikan, kargo ini juga menjadi poin penting karena fasilitas di Bandara Kertajati itu sangat mencukupi begitu ya. Jadi selain penumpang, kargo, dan juga satu lagi untuk bagaimana meningkatkan aktivitas di sekitar Bandara Kertajati sehingga kegiatan wisata sehingga menjadi daerah tujuan wisata bagi masyarakat di luar Jawa Barat, sehingga masyarakat di luar Jawa Barat hadir ke Jawa Barat melalui Kertajati. Selain masyarakat Jawa Barat keluar Jawa Barat menggunakan juga Kertajati. Ya, Pak Asda kan juga ini Kertajati menjadi penyangga dari Soekarno-Hatta untuk haji dan umroh. Ya. Kebetulan Pak Helan juga ini sepertinya mau daftar umroh dan haji ini sepertinya. Nah, pengen nama dari Kertajati lah, cenah ada kebanggaan dan kareueus Jawa Barat. Kapan cenah sudah mulainya, Pak? Ya, insya Allah ini kan sudah diputuskan oleh Pak Menteri Perhubungan November 2022. Itu insya Allah ada penerbangan umroh ke Arab Saudi. Memang saat ini sudah ada 2 airline yang siap dan ini nanti direct flight atau juga melalui daerah lain di Indonesia. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan umroh kita melalui Kertajati. Dan ini sudah menjadi kebijakan yang sudah disiapkan oleh semua pihak, termasuk infrastruktur penunjang dan juga aksesibilitas, tempat hotel dan lain-lain, termasuk juga kendaraan untuk angkutan dan kerjasama dengan travel agent yang menangani umroh. Nah, untuk haji berikutnya, insya Allah dengan sejalan dengan aksesibilitas tadi, kegiatan ini juga bisa diinisiasikan di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Siap. Nah, Pak Asda seperti juga Pak Helan ini penanam saham lah. Nanyain juga ekspor sama impor nih. Ya. Nah, ini bisa lewat Bandara Kertajati itu gimana nih Pak? Ya, kemarin BIJB sudah menginisiasi ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih udah melakukan kegiatan penerbangan keluar. Nah, cuman karena kemarin COVID dan seterusnya sudah diinisiasikan untuk adanya kargo, pesawat kargo untuk melayani ke luar negeri. Ya, kemarin uji cobanya ya ke Malaysia, Pak. Ya, mungkin nanti Pak Herlan
Ya, dengan semakin meningkatnya jumlah airline dan penerbangan serta kegiatan ekonomi yang menghubungkan Jawa Barat dengan daerah lain, ya ini bisa kita lakukan terus. Dan BIJB sudah siap untuk melakukan itu. Pak Ari, ini Pak Heran juga kayaknya mau jalan-jalan. Selain haji dan umroh mau jalan-jalan, sedang menerima turis mancanegara, ataukah Bandara Kertajati ini bisa ada yang direct langsung ke luar negeri atau gimana nih Pak Ari? Ya, jadi kalau untuk ke luar negeri perjalanan selain umroh ya, selain umroh perjalanan itu sebenarnya sudah ada dari Malaysia Airlines. Jadi sudah mengajukan slot untuk penerbangan dari Kertajati ke Malaysia. Kalau udah sampai Malaysia kan biasanya bisa sampai kemana-mana ya, kemudian atau ke Singapura itu bisa sampai kemana-mana. Dan itu mungkin masih diproses ya, diproses oleh pemerintah. Kemudian nanti akan dirilis slot atau jadwalnya. Jadi kita tunggu sambil menunggu umroh ini jalan, kemudian kemudian untuk reguler internasional juga pasti akan segera, apalagi kita juga dengar bahwa akses tol Cisumdawu kan akhir tahun ini akan diselesaikan, maka tahun depannya kan otomatis bisa diaktifasi untuk perjalanan umum gitu ya. Nah kalau itu sudah bisa, maka kehidupan Kertajati secara normal itu semakin dekat, gitu, semakin dekat. Jadi tidak hanya penerbangan domestik saja, internasional juga. Karena memang kita punya historis itu ya. Kita punya historis penerbangan ke Malaysia sebelumnya, sebelum pandemi kita sudah beberapa kali penerbangan internasional. Dan sekarang kita lakukan pendekatan lagi kepada stakeholder untuk kemudian bisa mengaktifkan kembali penerbangan internasional dari Bandara Kertajati. Dan memang masyarakat memang perlu kan nantinya sambil jalan kita akan lakukan berikan informasi agar bahwa rencana-rencana kita itu bisa diakses masyarakat ya, bisa diakses masyarakat. Itu barangkali. Siap. Pak Sony, sentuhan apa yang harus diberikan ini untuk Bandara Kertajati agar tentunya ini selain nanti kan haji dan umroh, lalu ekspor impor ini sudah siap dan juga yang lainnya sudah siap. Tapi bagaimana caranya ini, sentuhan apa yang harus diberikan agar masyarakat ini tetap tertarik loh dengan Bandara Kertajati, tidak hanya mengandalkan Hussein, apalagi Bandara Soekarno-Hatta yang begitu padatnya. Ya gini, kita membayangkan Kertajati itu kayak orang lagi balapan lari, ya. Sekarang tuh masih jalan, ya kan, masih jalan ya. Nanti ya sedikit-sedikit umroh dibuka, kargo udah jalan, ya. Terus kemudian nanti izin penerbangan luar negeri itu akan, selain umroh itu akan ada. Oke, yang tadinya jalan makin lama makin cepat, sehingga nanti satu titik di mana Cisumdawu sudah ada segala macam, dia bisa melesat. Ya, makanya tadi Pak Ari menekankan bahwa Kertajati selalu ready ya, selalu ready untuk untuk melesat seperti itu. Nah, sekarang kuncinya adalah Kertajati sudah ready. Pertanyaannya adalah yang bikin orang mau terbang itu kan sebenarnya bukan Kertajati saja, maskapainya juga harus mau, ya kan? Jadi kita harus mendorong maskapai untuk mau buka rute ke Kertajati. Karena urusan maskapai Kertajati nggak bisa maksa gitu. Pokoknya Garuda harus di sini, nggak bisa, nggak bisa aja. Itu mah masalah dagang kalau maskapai mah gitu kan. Ya di mana tuh ya penumpangnya tuh kan gitu. Ya jadi Kertajati itu selalu ready ya, tinggal sekarang maskapainya kita dorong. Nah, bagaimana kita iming-iming maskapai mau buka rute. Ya tadi kata Pak Ari dikasih ya semacam insentif lah atau apa gitu. Malaysia sekarang lagi mencoba rute ke Malaysianya. Nanti mungkin bisa diiming-iming Singapura, sok buka di sini. Ya dulu kan Citylink juga diiming-iming. Sok silakan kan penerbangan pertama dari Kertajati kan Citylink kan. Sok Kertajati buka di sini gitu kan. Ini ada pasar loh dari Majalengka, Kuningan dan kawasan Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat. Ini pasarnya lumayan. Nah, tinggal didorong itu aja. Ya. Jadi sebenarnya dari sisi fisik, dari sisi infrastruktur sudah ready. Tinggal ya tadi pemanis-pemanis itu sehingga si maskapai mau ke situ, dan kalau maskapai mau buka ke situ, otomatis penumpang juga akan ada. Siap, Pak Asta, sedikit saja harapan ke depannya bagaimana dengan BIJB yang harus optimis. Silakan, Pak. Ya, jadi masyarakat Jawa Barat perlu memahami bahwa memang Bandara Kertajati ini dibangun untuk bisa melayani pergerakan ekonomi yang ada di Jawa Barat sendiri maupun di provinsi tetangga, termasuk Jawa Tengah begitu ya. Nah, memang dalam perjalanannya
ada beberapa kendala dan hambatan, tapi kita masih tetap berupaya sekuat tenaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga BIJB dan seluruh komponen masyarakat untuk bisa mengembangkan Bandara Kertajati ini dalam memberikan layanan publik khususnya untuk pergerakan penumpang dan barang melalui udara. Siap, hatur nuhun Pak Asda, Pak Dhani, Pak Ari dan juga Pak Sodi Sudadi pada kesempatan kali ini. Kita harus optimis dan kita harus bangga keadaannya tentunya BIJB ini tentunya untuk meningkatkan ekonomi dan juga keadaan ataupun beradanya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati di Majalengka ini. Makanya kok kemana-mana ayeuna mah kudu ka BIJB, pokoknya mah saya pisan. Nah, sim kuring frenda di kosong rengalan mancen tugas ngatur kenuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hatur nuhun. Gitu cenanya. Iraha pada jalan-jalan Kertajati. Naik pesawat. Ketos amannya, terus lancar. Istilah bahasa Sunda mengandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, rubrak dina dialog, sangkai rak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkai rak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Sangkai nembrak masalah rakyat jeung pamarentah. Brubrak. Aduh, ulah hilap, mohon kedah brubrak. Urang ameng ka bandaranya ngabering.